Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa an laysa lil insani illa ma sa'a. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat, al-mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, sekaligus Pak RT, Pak RW. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik dan juga kemudahan dalam mengurus masjid kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian di Masjid Izzatul Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan tidak putus pula rasa syukur kita, baik itu dengan mengucapkannya dengan lisan, dengan menyebutkan alhamdulillah, baik itu dengan menghujamkannya dalam hati, menambah keyakinan kita bahwa memang benar Allah lah yang mengatur segala urusan kehidupan kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang, hewan yang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah lah yang mengatur rezekinya. Ya'lamu mustaqarruha wal mustauda'aha. Bahkan rezeki itu mengetahui, rezeki itu menghampiri, rezeki itu mendatangi. Ya'lam, rezeki itu tahu mana tempat yang tepat, dan rezeki itu mana tahu tempat yang tepat yang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan, sudah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau kita berdempet-dempetan main ini, kita duduk berdempet-dempetan nih Bu, berdoa ngangkat tangan. Ada yang berdoa, ya Allah harga emas naik, kalau pacak beli emas 2 suku bulan ini. Ada yang berdoa, ya Allah cicilan yang tambah besar, kalau pacak nambahlah pemasukan cak 10 juta. Berdoa ibu itu kiri dengan kanan, maka rezeki itu akan menghampiri siapa yang sudah Allah gariskan kepadanya. Doa dan rezeki itu tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin tertukar. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rezekiku sudah dijamin oleh Allah, maka aku tenang. Tenang, tidak mungkin diambil orang lain. Jadi kita tidak usah nak saro-saro, tidak usah nak ribut-ribut, tidak usah nak pening-pening. Ya. Kita jualan. Tiba-tiba tetangga itu jualan pula. Sama pula jualan kawan. Ribut.
Ada ribut viral kemarin. Sama-sama nyual-nyual buah, Bu. Di Jakabaring sana. Didatangi oleh Mamang itu. Jadi tidak usah pening gitu. Ngapo? Karena Allah sudah menggariskan rezeki dan takdir itu fi lauhil mahfuz. Sehingga kita yang lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengusahakannya dengan ikhtiar yang terbaik. Dan mengusahakannya dengan ikhtiar yang sesuai dengan tuntunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang disebutkan oleh Nabi. Satu ketika Nabi berkata kepada sahabat, "Inni asyukku ila ikhwani." Aku merindukan saudaraku, ikhwani. Maka para sahabat kegeeran. Karena para sahabatlah yang paling dekat dengan Nabi dan berhak juga disebut sebagai saudaranya Nabi. Kata para sahabat, sehingga para sahabat penasaran siapa yang disebut dengan saudara Nabi? Ikhwani. Kata Rasulullah SAW, ikhwani, saudaraku itu, huwa yu'minu bi. Dia beriman kepadaku, padahal dia tidak pernah bertemu dengan aku. Dia cinta dengan aku, tapi dia tidak pernah menatap mataku, tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah ada pertemuan dengan Nabi, tapi merindu Nabi yang dirindukan oleh Nabi. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita bermajelis di sini, dengan kita mengkaji sedikit-sedikit ilmu-ilmu yang bersumber dari Nabi, kita duduk dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Bermajelis, kata Nabi, ketika kalian menemui majelis zikir, taman di antara taman-taman surga, majelis ilmu, fartaqi, duduklah mantap-mantap. Bergabunglah, duduklah mantap-mantap di situ, maka disitulah taman di antara taman-taman surga. Kalau kita kaget mendambakan taman surga yang ada di surga, yang hakul yakin kita sebagai orang beriman meyakini adanya surga itu di akhirat sana, maka kita banyak-banyaklah duduk di taman surga di dunia. Di mana? Di majelis ilmu. Ini pengen nak ke surga, asal ditanya nak masuk surga, tapi di dunia tak galak duduk di majelis ilmu. Di dunia tak galak duduk di majelis zikir. Di dunia tak galak fartaqi, mantap-mantap di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan sedikit ini, insyaallah sebagai hujjah kita, sebagai gambaran kita, sebagai salah satu bukti kita mencintai Rasulullah SAW dan dikumpulkan di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Safinatul Najah ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil keberkahan, kita ambil pahala dengan meluruskan niat kita, dengan memperbaiki lagi niat kita, bahwa duduknya kita di majelis ilmu ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pengakuan manusia, bukan mencari pujian manusia, bukan mencari hal-hal yang lain selain daripada ridha Allah. Di pertemuan sebelumnya, 1 bulan yang lewat, karena 2 minggu kemarin kita libur karena ada sedikit hal, ya, jadi kami tidak bisa berangkat ke sini, Bu. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Mohon maaf karena ada terjeda, jadi agak lama jedanya. Mungkin karena jedanya agak lama nih, aku tanya, apa Pak kita kemarin kajian terakhir? Tidak tahu, satu lama nian. Terkenang tahu? Nah kan? Jadi kajian terakhir kita kemarin di batas kitab kami ini itu fi mubtilatis shalah. Fi mubtilatis shalah. Hal-hal yang membatalkan salat. Nah, jadi tabtulus shalah bi arba'ata asyara. Jadi 14
hal-hal yang membatalkan sholat kemarin kita sudah bahas. Di pembahasan sholat ini selanjutnya ada fi suwaril qudwah, fi suwaril qudrah, bab tentang suar, peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi pada saat berjamaah. Pada saat berjamaah itu ada 9 suar, 9 gambaran. Jamaah ini tasihhu fi khamsah. 5 macam jamaah atau sholat berjamaah atau 5 keadaan ini sah. Sedangkan 4 keadaan ini ketika berjamaah tidak sah. Suwarul qudwati tis'ah tasihu fi khamsatin. Apa 5 keadaan yang sah itu? Yang pertama, qudwati rajulin bi rajulin. Lanang bermakmum dengan lanang. Lanangnya makmum, imamnya lanang. Kita nih bapak-bapak, bermakmum dengan bapak-bapak. Salat apapun, maka keadaan ini boleh sah. Sah. Yang kedua, qudwatim ra'atin birajulin. Perempuan, ibu-ibu bermakmum dengan laki-laki. Boleh. Tasihhu, sah. Jadi kalau ada 5 ibu-ibu, ada sikok lanang, mana yang disuruh jadi imam? Lanang yang sikok ini. Lanang yang sikok ini disuruh jadi imam. Dia harus jadi imam. Ustaz, dia ni alif sebatang, tidak tahu. Lantaklah dia. Lantaklah dia, Bu. Yang penting dia harus jadi imam. Kalau ada lanang sikok, betinonya 5, yang jadi imam yang lanang. Yang jadi imam yang lanang. Meskipun dia tidak tahu dengan alif sebatang tadi. Ya kalau Fatihah tahu kan. Kulhu tahu paling tidak. Walaupun tidak apal-apalnya. Tapi dia wajib yang jadi imam. Tidak baca digantikan karena ada ibu-ibu, ada sikok ibu-ibu yang rajin ngaji, ada paseh bacaannya, banyak hafalannya, dia jadi imam dan lanang yang tidak tahu alif sebatang tadi jadi makmumnya, maka tidak sah. Tidak sah salat itu. Nah, jadi yang kedua, al-mar'atu qudwatul mar'ati birajulin. Perempuan bermakmum dengan laki-laki. Kemudian ada satu catatan, ketika ada laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, berdua-duaan. Nah, ketika berdua-duaannya itu mengundang mudarat, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Budak lanang, budak betina di kosan, main ke kosan ceweknya tadi. Hai kita semayang dek, payo. Berimaman. Nah, tidak boleh. Kalaupun di tempat masjid ini, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, wa qudwatil khunsa birajulin. Qudwati khunsa, khunsa. Dalam bahasa Arab atau di dalam hukum syariat, khunsa ini adalah laki-laki yang memiliki sifat keperempuan. Agak lembut budak ini, Pak. Agak meletoy. Ya. Dia itu. Agak lembut. Enggak usah ditanya ke apa deh. Itu. Nah, jadi khunsa disebutnya. Dalam syariat disebut khunsa. Laki-laki, jenisnya dia ini laki-laki. Tapi dia ini lembut.
Nah, itu agak melembut. Wa qudwatin hunsa ketika si hunsa ini aku tidak nyebutnya banci tapi hunsa be. Karena kita tahu kalau kan hunsa ini ketika dia jadi makmum dan berimam dengan laki-laki boleh. Hunsa jadi makmum dan imamnya laki-laki boleh. Kemudian yang keempat, qudwatum ra'atin bi khunsa. Gambaran yang keempat, perempuan bermakmum dengan khunsa tadi. Nah, kalau tadi kan limo betino sikok lanang, tadi lanang tulen. Mamang itu lanang nian. Nah, kayak ada kasusnya limo betino sikok lanang. Limo betino sikok khunsa. Hai mak mano aku dak pacak jadi imam jadi misalnya. Datang ke masjid nak ngambil telekung pula. Udah ini orang lanang kan. Tapi ketika ibu-ibu memutuskan untuk bermakmum dengan si hunsa ini, maka salat itu sah. Salat itu sah. Ibu-ibu bermakmum dengan si hunsa ini, salat itu sah. Nah itu. Tasihu. Kemudian yang kelima, wa qudwatim ra'atim bi imra'atin. Gambaran yang kelima, perempuan bermakmum dengan perempuan. Perempuan bermakmum dengan perempuan boleh. Jadi kalau udah kate lanang, udah kate lanang kita nih. Ibu-ibu yang jadi imam, kami jadi makmum, boleh. Jangan kaget mentang-mentang dak kate lanang laju dak berimaman. Nah, itu hilang jadi meskipun ibu-ibu, nah ini catatannya, meskipun ibu-ibu harus belajar jadi imam. Harus belajar dengan tata cara imam, harus juga memperbaiki bacaan. Kage ada masanya, ada kalanya di sini nih kage dak kate lanang lagi. Nah, misalnya dak kate lanang, bukan dak kate lanang senianan sampai habis kan? Misalnya lagi repot galau bapak-bapak ini. Atau lagi pengajian ibu-ibu. Ya, pengajian ibu-ibu. Sudah zuhur, asar nih, dak kate dan datang yang lanang nih. Ya. Nah, jadi ibu-ibu itulah sesama ibu-ibu jamaah. Maka itu boleh. Nah, itu 5 yang disahkan dalam berjamaah. 5 keadaan itu yang disahkan dalam berjamaah. Wa tabtulu fi arba'in. 4 hal ini tidak sah. 4 keadaan ini tidak sah. Kapan itu? Qudwatu rajulin bi imra'atin. Laki-laki bermakmum dengan perempuan. Ya betul, batal salatnya. Laki-laki bermakmum dengan perempuan. Laki ibu ini agak nganar. Tapi baru tobat, nak semayang. Ibu ini yang rajin tadi, tahajudnya udah tital, duhanya udah tital, bacaannya bagus, yasin dia hafal. Minderlah lakinya tadi. Ya, kulhu lagi dak lurus. Kamu bebek jadi imam dek. Kakak acak nih kan, bacaannya lagi dak tahu. Ajari dulu bu laki tadi. Ajari dulu laki tadi. Meskipun dia mah itu, dia tetap harus jadi imam. Dah acak mengubah keadaan ketika laki-laki tadi menjadi makmum bagi perempuan, maka salat itu betil, batal. Maka salat itu betil. Mana kalau yang bermakmum itu laki-laki yang belum balik? Para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i membolehkan laki-laki yang belum balik atau anak-anak yang dia mumayyiz. Sebagaimana dulu kita pernah bahas, kalau masih ingat, ada yang anak tuh sobiyun. Sobiyun tuh 5 tahun ke bawah, balita. Ada yang mumayyiz, 5 tahun ke pucuk tapi belum sampai ke balik. Belum sampai ke balik. Nah, mumayyiz. Maka si anak ini
dalam satu pendapat diperbolehkan untuk menjadi makmum bagi perempuan karena dia belum khatanan balik, masih mumayyiz. Lalu kita balik, boleh tak anak si mumayyiz ini menjadi imam bagi perempuan? Nah, maka sama pecah yang dibahas di awal tadi, imra'atu qudwati imra'atu bi rajulin. Boleh, maka dia termasuk perempuan yang bermakmum dengan laki-laki. Boleh. Yang kedua, wa qudwati rajulin bi khuntha. Nah ini Pak. Yang membatalkan yang kedua, ketika kasus ada 3 lanang masuk masjid, 2 lanang nian, sikonya hunsa. Berkawan dia bertiga nih. Ya, cuman siko nih agak lembut tadi. Nah. Maka ketika nak berimaman, uji yang lanang tadi, kau be yang imam. Ay aku dah. Kau bae, kau banyak apalannya. Ay dah aku malu. Nah itu. Agak malu ya dia kan. Maka dia yang jadi imam dan dipaksa kawannya tadi. Kawannya ini lanang nian tuh kaki jangan kamu bayangkan kalau lawan kato lanang nian ni lanang jadi-jadian. Jadi meda kenyo aku nih, meda ke laki-laki dengan hunsa ini. Maka si hunsa tadi jadi imam, maka batal sholat itu. Tidak boleh dia mengimami laki-laki. Si unsa tadi tidak boleh mengimami laki-laki. Tapi dalam kasus yang di awal, dia boleh mengimami perempuan. Dia tidak boleh mengimami laki-laki, tapi dia boleh mengimami perempuan. Kemudian yang ketiga, wa qudwati khuntha bi imra'atin. Nah tadi, wa qudwati khuntha bi imra'atin. Khuntha bermakmum dengan perempuan. Bermakmum dengan perempuan. Ibu-ibu tadi 5, unsa siko, ibu-ibu sudahlah. Aku be yang jadi imamnya. Tak apa-apa dia jadi makmum. Batal bu. Meskipun si unsa tadi makin telekung. Ya. Masuk ke masjid makin telekung. Ke WC betina pula. Ti ambahan unsa ini. Ada tak sini? Bagaimana balik? Itu. Nah jadi wa qudwati khuntha bi imra'atin. Tidak boleh ketika si khuntha ini bermakmum dengan perempuan. Karena dia ini sebenarnya statusnya laki-laki. Hukumnya dia ini laki-laki, maka sebenarnya dia ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Karena yang terjadi pada dirinya ada beberapa hal. Meskipun ada faktor genetiknya, tapi ada pembiasaan. Nah, kalau terjengok agak lembut-lembut, ajari main bola. Dia agak meletot-letot, ajari dia taekwondo. Ajak keras sedikit. Nah, sehingga dia jadi keras. Jadi tidak boleh kasusnya ketika khuntha ini bermakmum dengan perempuan. Dan yang keempat, wa qudwati khuntha bi khuntha. Khuntha tidak boleh dia bermakmum dengan khuntha. Khuntha tidak boleh bermakmum dengan khuntha. Jadi dia ini sama-sama lembut, berkawan pula. Nak semayang datang ke masjid. Datang ke masjid dah kata wong nak berimaman. Ada dia orang 2 tu lah. Maka dia ada acak memenuhi syarat untuk berjamaah. Karena dia sama-sama lembut. Nah, itu. Jadi tidak baca dia untuk berjamaah. Kecuali dia nyari dulu. Kalau dia nak berjamaah. Karena dua-duanya tidak baca untuk berjamaah. Nah itu. 4 kasus yang membatalkan sholat. 4 keadaan yang membatalkan sholat.
Kami ulangi dikit, 4 tadi. Tidak boleh ketika laki-laki bermakmum dengan perempuan, laki-laki bermakmum dengan hunsa, hunsa bermakmum dengan perempuan, dan hunsa bermakmum dengan hunsa. Tidak boleh. Nah itu. Ya Pak, langsung Pak. Dibagi-bagi lagi bodinya lama kakak lagi betina itu kan Ya. itu juga termasuk besar ini keras badannya bodinya kuat Ya. Keker. metal juga mana nah itu apa secara genetik itu tidak mana kan Ya. Nah jadi khunsa di dalam syariat ini dulu di zaman Nabi itu ada khunsa juga. Jadi bukan zaman sekarang baik. Ini memang ada. Maka dia masuk dalam tatanan syariat. Dimasuk dalam pembagian syariat. Nah, lalu bagaimana si khunsa ini dikategorikan? Kalau sekarang kan ada kategorinya namanya transgender. Pak. Transgender ini maaf ini ilmu untuk itu namanya kelamin ganda. Nah, jadi transgender. Ada yang khunsa ini perilaku yang dia nih karena sudah terperilaku, termindset, jadi kebiasaan, kemudian masuk ke alam bawah sadarnya bahwa dia nih memang itu nian, betinonian, lalu dia merubah bentuk ciptaan dia. Nah, banyak kita sekarang kan jengok karena sudah kemajuan teknologi, kemajuan zaman, itu dia benar-benar merubah sama sekali penciptaannya. Ya, berubah, hidungnya dimancung kenyo, bibirnya pecah betino nian, rambut dipanjang kenyo, lebih belagak dari betino. Rupanya lanang tadi. Mamang ini, mamang apa bibi sebutnya kayak gitu. Nah, atau ada genetik tadi, memang ada bawaan. Maka itu pun beberapa hal itu dikategorikan kepada khunsa. Khunsa kalau, meskipun dia yang tadi ada yang keker, badannya keker, tapi dia melembut, ngikuti apa keadaan khunsanya, maka dia dikategorikan khunsa. Tapi kalau ada laki-laki yang lembut, tapi dia berpakaian laki-laki, dia berminyak rambut laki-laki, sunggarannya sisirannya lanang nian, dilanangnya karena dia nak meloi kelembutannya tadi. Nah, dia dikategorikan laki-laki. Nah, ini dalam catatan kata para ulama, dia nanti dikategorikan dalam kategori laki-laki. Mungkin dalam satu hal dia lembut, cara ngomongnya tapi kelainan genetiknya dia tidak kate. Dalam kelainan genetik dia tidak kate. Tapi ketika perilaku itu sudah nampak jelas dalam kemasyarakatan kita, perilakunya lah nampak jelas, dia nih caknya ngelembut. Caknya dia nih make abang bibir, make pupur, bercelek alis, asak dijengok celananya Hello Kitty pula misalnya. Nah, ini sudah dia termasuk gejala hunsa tadi, meskipun badannya keker tadi, karena banyak hunsa ini yang keker badannya itu. Jadi dia termasuk yang hunsa. Ketika kita jengok dia mah itu, maka dia tidak pacak menjadi kategori imam bagi laki-laki tadi. Nah, ada lagi yang nak kita diskusikan meskipun di luar tema ini, karena Isya ini tinggal 7 menit lagi. Kalau kami sampaikan bab yang selanjutnya akan tanggung, karena bab selanjutnya ini ada sholat jamak dan sholat qashar. Sholatnya sholat yang memang jahar. Ketika sholat yang jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh,
atau di salat-salat itu, maka boleh. Memang harus dijaharkan melihat kondisi salat. Itu. Jadi ibu-ibu itu makanya tadi harus belajar juga jadi imam. Harus belajar jadi imam karena di situ memang sudah ada ketentuan kepada Allah yang mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.